Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari mulai portofolio hingga poster. Sebelum memulai dan memasuki ke inti materi, berikan kami untuk menampilkan yel-yel terlebih dahulu. 1, 2, 3. Hidup Indonesia. Hidup Indonesia. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Salam NKRI. Salam NKRI. Salam penegak hukum. Salam penegak hukum. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam kewarganegaraan. Salam kewarganegaraan. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Kelompok 5. Berilmu, berkreasi, insya Allah nilai A. Sebelum memasuki inti materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alwan Rozi, NPM akhir 374. Perkenalkan, nama saya Rafael Purba, NPM terakhir 020. Perkenalkan, nama saya Neruzaki Darmono, NPM terakhir 366. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Firman Gani, NPM terakhir 347. Perkenalkan, nama saya Panji Suryadinata dengan NPM terakhir 363. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan terkait strategi integratif dalam menanggulangi disparitas akses keadilan bagi masyarakat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang permasalahan. Adanya ketimpangan struktural yang akut dalam akses terhadap keadilan bagi kelompok masyarakat miskin dan marginal di Indonesia. Kelompok rentan seringkali menghadapi proses hukum tanpa pendampingan penasihat hukum yang mumpuni, sehingga memicu tingginya disparitas perlakuan hukum di mana masyarakat bawah sangat mudah didiskriminasi. Sementara kelompok elit dengan kapital besar mampu mengamankan posisi hukum mereka. Ketimpangan akses terhadap keadilan tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan fasilitas hukum dan jumlah advokat. Banyak masyarakat yang tidak memahami hak-haknya ketika berhadapan dengan proses hukum sehingga mudah menjadi korban penyalahgunaan wewenang. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip equality before the law belum sepenuhnya terwujud dalam praktik kehidupan bernegara. Mengapa hal ini penting diselesaikan? Kondisi ini secara nyata melanggar hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin secara absolut oleh negara, serta memperlebar jarak antara hukum formal dengan keadilan substantif yang berkeadilan sosial. Apabila masalah ini tidak segera ditangani, maka akan muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengurangi legitimasi hukum dan penghambat terwujudnya negara hukum yang demokratis serta berkeadilan sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, sekarang ke konteks kebijakan dan tanggung jawab pemerintah. Yang pertama, seberapa serius sih permasalahan ini? Di mana ini permasalahan yang sangat serius, ketiadaan jaminan bantuan hukum yang kokoh sejak fase pemeriksaan awal atau pra-adjudikasi membuat masyarakat marginal rentan menjadi korban salah tangkap, intimidasi fisik, hingga vonis yang tidak adil akibat lemahnya pembelaan di persidangan. Dampak dari masalah ini tidak hanya dirasakan oleh individu yang berhadapan dengan hukum, tetapi juga ke keluarganya. Banyak keluarga mengalami kerugian ekonomi dan psikologis akibat proses hukum yang tidak adil. Oleh karena itu, permasalahan ini harus dipandang sebagai persoalan hak asasi manusia yang membutuhkan perhatian serius dari negara. Lanjut, yang kedua, itu adalah seberapa luas perkembangan menjadi isu nasional. Isu ketidakadilan hukum bagi rakyat kecil secara konstan menjadi sorotan nasional di media massa dan memicu sentimen negatif kolektif di ruang digital. Hal ini membuktikan bahwa keresahan terhadap tebang pilihnya hukum telah krisis kepercayaan berskala nasional. Berbagai kasus yang viral di media sosial menunjukkan bahwa masyarakat semakin kritis terhadap praktik penegakan hukum. Banyak organisasi masyarakat sipil dan akademisi juga turut menyoroti perlunya reformasi sistem hukum agar akses keadilan dapat dirasakan oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi.
Lanjut, yang ketiga adalah mengapa perlu ditangani pemerintah. Berdasarkan mandat konstitusi, negara melalui kewenangan eksekutif pemerintah adalah penanggung jawab utama dalam mengalokasikan anggaran, merumuskan regulasi, serta memelihara ketertiban hukum yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh perlindungan hukum yang sama tanpa membedakan status sosial maupun kondisi ekonomi. Melalui kebijakan yang tepat, pemerintah dapat menciptakan sistem bantuan hukum yang lebih inklusif dan mudah diakses oleh masyarakat. Lanjut, yang keempat adalah tanggung jawab masyarakat dalam penyelesaiannya. Ya, masyarakat wajib berperan aktif melalui fungsi pengawasan sosial, membangun kesadaran hukum berbasis komunitas, serta menolak keras segala bentuk praktik suap atau pungutan liar dalam pengurusan perkara hukum. Selain mengawasi jalannya penegakan hukum, masyarakat juga dapat berperan melalui kegiatan penyuluhan hukum, diskusi publik, dan pelaporan apabila menemukan pelanggaran hukum. Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan hukum yang transparan dan akuntabel. Lanjut, yang kelima, hukum, peraturan, atau kebijakan yang mengatur. Pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945, persamaan kedudukan dalam hukum. Selanjutnya ada pasal 28D ayat 1 Hukum NRI 1945, jaminan kepastian hukum yang adil. Selanjutnya ada pasal 28H ayat 2 UUD NRI 1945, hak mendapat kemudahan untuk memperoleh keadilan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Terus yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Selanjutnya yang keenam adalah efektivitas kebijakan saat ini. Kebijakan yang berjalan belum efektif. Implementasi UU Bantuan Hukum terhambat oleh minimnya alokasi anggaran dari APBN, rumitnya birokrasi akreditasi organisasi bantuan hukum atau OBH, serta tidak meratanya sebaran pengacara publik di wilayah pelosok Indonesia. Masih terdapat banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya program bantuan hukum gratis yang disediakan oleh negara. Kurangnya sosialisasi dan edukasi hukum menyebabkan pemanfaatan layanan bantuan hukum belum berjalan secara optimal, khususnya di daerah yang memiliki tingkat pendidikan dan literasi hukum yang rendah. Yang ketujuh adalah bentuk perbedaan pendapat di masyarakat. Kelompok progresif menuntut rekonstruksi total sistem bantuan hukum dengan intervensi anggaran masif dan sanksi wajib pro bono yang ketat bagi advokat. Sebaliknya, kelompok konservatif menilai regulasi saat ini sudah memadai dan menganggap kendala yang terjadi hanya sebatas masalah teknis administratif semata. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa reformasi bantuan hukum memerlukan dialog dan koordinasi yang baik antara pemerintah, organisasi advokat, akademisi, serta masyarakat sipil agar dapat menghasilkan kebijakan yang efektif dan diterima oleh berbagai pihak. Yang kedelapan, ada pemetaan pihak yang berkepentingan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, BPHN, dan Kemenhukum. Ada posisi, ada keuntungan, ada kelemahan, dan cara mempengaruhinya. Cara mempengaruhinya adalah melalui instrumen verifikasi akreditasi LBH dan pembatasan kuota anggaran per kasus. Terus ada organisasi bantuan hukum atau HBH atau LBH independen, yaitu ada posisi, keuntungan, kelemahan, dan cara mempengaruhinya. Cara mempengaruhinya adalah melakukan advokasi non-litigasi, penggalangan koalisi sipil, dan kampanye digital massal. Terus yang ke-9 ada tingkat pemerintah atau instansi yang bertanggung jawab. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku pembina teknis bantuan hukum nasional berkoordinasi dalam Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung selaku pilar utama criminal justice system. Selain instansi pusat, pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan bantuan hukum melalui penyediaan anggaran daerah, kerjasama dalam lembaga bantuan hukum, dan pelaksanaan program penyuluhan hukum bagi masyarakat. Yang terakhir adalah upaya atau kebijakan yang telah dilakukan pemerintah.
menyediakan alokasi anggaran tahunan untuk pos bantuan di setiap pengadilan negeri serta menjalankan verifikasi kelayakan bagi LBH swasta secara berkala. Pemerintah juga telah mengembangkan berbagai program peningkatan kapasitas bagi lembaga bantuan hukum dan advokat melalui pelatihan seminar serta penguatan sistem administrasi bantuan hukum berbasis teknologi. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperluas akses masyarakat terhadap bantuan hukum yang cepat, mudah, dan transparan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada alternatif kebijakan. Yang pertama yaitu sistem pembelaan dini melalui penempatan pengacara publik di setiap sektor kepolisian seperti Polsek dan Polres. Menempatkan pengacara publik dari LBH terakreditasi secara stasioner di tingkat Polsek demi menjamin setiap masyarakat miskin yang ditangkap langsung mendapatkan pendampingan hukum sejak jam pertama pemeriksaan. Terus yang kedua ada digitalisasi tata kelola dan konsentrasi anggaran bantuan hukum. Memodernisasi proses administrasi dan pencairan dana bantuan hukum, Kemenkumham menjadi sistem digital satu pintu, sehingga klaim insentif pendampingan kasus oleh LBH daerah dapat dicairkan secara cepat dan transparan. Kemudian, Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas 3, yaitu kebijakan kelas. Yang pertama ada kebijakan publik terbaik menurut kelompok. Yang pertama, merumuskan rancangan undang-undang integratif berskala nasional dengan nama Strategi Integratif Nasional, Transformasi Alokasi Anggaran dan Kewajiban Advokat Pro Bono terpadu melalui platform Satu Akses Keadilan. Lalu yang kedua ada keuntungan kebijakan. Di kebijakan ini menyelesaikan masalah kelangkaan SDM pembela hukum bagi rakyat miskin secara radikal dan terukur, yang memulihkan kepercayaan publik secara masif, serta menjamin kualitas pembelaan hukum yang secara dan tanpa diskriminasi kelas sosial. Lalu yang ketiga, ada kelemahan kebijakan. Kebijakan ini berpotensi memicu gelombang resistensi dari organisasi-organisasi profesi advokat komersial raksasa yang menilai kebijakan ini terlalu mengintervensi independensi wilayah bisnis profesional mereka. Lalu yang keempat, ada tingkat pemerintahan yang bertanggung jawab dan alasannya. Pemerintahan pusat seperti Presiden bersama Komisi 3 DPR RI memiliki alasan utama yaitu karena penyatuan integritas lintas sektoral antara organisasi profesi swasta atau advokat dengan instansi penegak hukum negara seperti Polri, Kejaksaan, dan MA. Lalu yang kelima adalah penjelasan solutif, jelas, dan dapat dilaksanakan. Kebijakan ini solutif karena menyasar akar masalah atau biaya hukum tinggi dan keterbatasan jumlah pengacara publik. Kebijakan ini sangat dapat dilaksanakan secara realistis karena memanfaatkan basis kewajiban pengabdian masyarakat yang sebenarnya sudah termaktub dalam UU Advokat, tinggal diaktualisasikan mekanismenya melalui ekosistem digital nasional. Lalu tugas keempat akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya tugas 4 yaitu ada di rencana tindakan. Jadi yang pertama rencana tindakan, yaitu ada aktivitas utama dalam rencana tindakan sendiri, yaitu memobilisasi dukungan publik secara luas melalui penggalangan petisi dari gerakan mahasiswa hukum nasional menggunakan tagar digital seperti hashtag hukum untuk semua. Lalu yang kedua, melakukan dialog audiensi formal dengan pimpinan asosiasi organisasi advokat regional seperti Pradi ataupun KAI tingkat daerah ataupun menyamakan persepsi. Lalu yang kedua, ada individu atau kelompok berpengaruh berpotensi mendukung seperti yayasan lembaga bantuan hukum ataupun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Lalu yang ketiga, ada strategi memperoleh dukungan, yaitu menyajikan data statistik empiris yang valid mengenai korelasi antara tingginya angka kekalahan persidangan warga yang secara marginal ataupun nihilnya pendampingan penasihat. Dan yang keempat, adanya individu atau kelompok yang berpengaruh yang berpotensi adanya penentangan, yaitu seperti jaringan corporate law. Lalu yang kelima, ada upaya merespon atau mengurangi penolakan. Lalu yang keenam, ada pejabat atau instansi pemerintahan yang berpotensi mendukung kepala BPHN dan Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham. Lalu yang ketujuh, ada cara memperoleh dukungan pejabat atau instansi seperti menyerahkan naskah untuk usulan kebijakan sebagai instrumen strategis. Lalu yang kedelapan, ada pejabat atau instansi pemerintahan berpotensi menentang badan anggaran seperti DPR RI ataupun perwakilan Kementerian Keuangan yang mengkhawatirkan terjadinya pembengkakan pos pengeluaran baru pada APBN sendiri. Lalu yang terakhir, yaitu yang ke-9, adanya strategi menghadapi atau memperoleh dukungan menyajikan analis dampak dari ekonomi sendiri, lalu bisa mendapatkan penghematan anggaran hingga puluhan miliar sehingga menekankan kapasitas serta bisa membuat semuanya bisa menjadi lebih ringkas lagi. Lalu di sini ada dua kasus yang seperti contohnya pertama. Di sini ada guru Supriyani 16 yang berusia 16 tahun mengabdi honorer di Konsel, kini tak bisa daftar CPNS.
Lalu yang terakhir ada contohnya itu mencuri 3 buah kakao, nenek Mina dihukum 1 bulan 15 hari. Dari 2 kasus ini juga bisa menjelaskan bahwa memang di Indonesia masih terdapat kebobrokan dalam bidang hukumnya yang kurang adil. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.